Jadi sederhana saja sebetulnya. Kalau ingin tahu jalan pulang, satu-satunya jalan pulang adalah sujudkan jiwamu pada ruhku. Itu saja. Saya yakin siapapun orang di tempat ini yang selalu mengikuti apa kata diri sejatinya, bahkan tidak hafal ayat, tidak ngaji ini ngaji itu, saya yakin selamat. Sebaliknya, yang hafal ini hafal itu cuman luarnya saja, tetapi dia berkhianat kepada ruhku yang ada dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan melanggar dari keselarasan diri dengan diri sejatinya. Gimana, mengerti? Sebelum saya lanjutkan, yuk kita simpulkan dulu. Jadi yang disebut dengan jalan itu jalan pulang. Kalau ruhku ini percikan cahaya ilahi ingin pulang ke tempat asalnya, sederhana kok. Jalannya turuti perintah ruhku yang membimbingmu setiap saat, setiap ruang dan waktu, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Ikuti saja itu. Sudah selesai. Dan saya yakin orang-orang yang selalu mengikuti dan tunduk sujud kepada ruhku yang ada dalam dirinya, gak bisa ini, gak bisa itu, gak hafal ayat ini, gak hafal ayat ini, selamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Nah, judul kajian kita ini adalah jalan pulang. Jalan pulang siapa? Percikan cahaya ilahi. Siapa percikan cahaya ilahi? Percikan cahaya ilahi itu adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Ulangi lagi, percikan cahaya ilahi itu adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Kalau berbicara tentang ruh, setidak-tidaknya ada 3 komponen, ya. Karena ruh itu wujudnya adalah nur ala nur. Ada 3 komponen. Komponen yang pertama dari ruh namanya nurullah, cahaya Allah. Komponen yang kedua adalah nur Muhammad, ya, cahaya terpuji. Cahaya terpuji itu sering disebut oleh para leluhur kita sebagai Rasulullah sejati yang ada di dalam diri. Makanya Rasul itu ada 2, Rasul yang syar'i yang wujudnya adalah manusia, yang kedua adalah Rasul yang hakiki, wujudnya adalah nur, dan nur ini ada pada setiap manusia. Itulah keadilan Tuhan. Kita mau lahir di zaman mana, tidak ada yang fisik, ya, secara syar'i, tetapi yang hakiki selalu ada pada setiap manusia. Makanya Rasulullah sejati ada pada dirimu, dan itu membimbingmu setiap saat. Siapa yang dibimbing? Yang dibimbing adalah nafs jiwamu yang sering disebut dengan nur insan. Jadi apa yang mau kita bicarakan di sini? Jalan pulang. Satu kata jalan, yang kedua pulang. Yang ketiga adalah percikan cahaya ilahi, yaitu ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri. Jadi ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri ini harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana supaya ruh ini tahu jalan pulangnya? Sebetulnya yang harus tahu jalan pulang itu bukan ruhnya, tetapi nur insannya, jiwanya. Nah, sang jiwa ini yang harus tahu jalan pulang. Apakah tidak dibimbing sang jiwa ini oleh Nurullah dan Nur Muhammad? Dibimbing setiap saat. Cuman si jiwa ini jarang ikut pada bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Itu saja. Jadi kalau ingin tahu jalan pulang sederhana, ikuti saja bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam diri. Itu saja cukup.
Apakah untuk tahu jalan pulang ini harus hafal ayat? Harus hafal kitab suci, harus hafal ribuan hadis, harus hafal ini, hafal itu? Tidak. Tidak. Makanya di Quran sangat luar biasa ya, dikatakan seperti ini. Baik, kita lihat ayatnya. Ini Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-29. Jadi bisa dibaca ya, surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku. Ayo kita pahami, yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ini bukan ruhmu, ruhku, mirruhi. Pertanyaan saya, ada nggak ruhmu? Ada? Nggak ada, karena yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu bukan ruhmu. Kata Allah, ruhku, mirruhi. Jadi siapa sesungguhnya dirimu itu? Ya, dirimu itu adalah ruhku. Stop aja sampai situ dulu. Nanti kalau kepanjangan malah nggak ngerti. Nah, tugasmu apa? Tunduklah kamu. Coba lihat ayatnya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi faqaulahu sajidin. Jadi tugasmu adalah tunduk dan sujud kepada ruhku. Ada nggak di sini harus pesantren? Ada nggak di sini harus ini harus itu? Nggak ada. Tugasmu cuma satu, tunduk saja pada ruhku. Pertanyaannya, siapa yang harus tunduk? Ayo lihat saya semuanya. Yang harus tunduk itu adalah jiwamu, nafsmu. Pada siapa? Pada dua pembimbing yang hidup dalam dirimu, Nurullah dan Nur Muhammad. Itu yang membimbingmu. Kita hanya disuruh sujud ke situ saja. Itulah pesantren yang sebenarnya. Paham sekarang? Kan kita sudah banyak contoh. Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Orang hafal ini, hafal itu, tetapi perilakunya begitu. Bahkan dia mengatakan yang paling suci, yang paling baik, tapi kenyataannya begitu. Mohon maaf. Ada terdengar berita, informasi. Di sini terjadi pencabulan, di sini terjadi ini, terjadi itu. Dan sedihnya itu di lingkungan di mana di situ katanya diajarkan tentang kesucian. Jadi sederhana saja sebetulnya. Kalau ingin tahu jalan pulang, satu-satunya jalan pulang adalah sujudkan jiwamu pada ruhku. Itu saja. Saya yakin siapapun orang di tempat ini yang selalu mengikuti apa kata diri sejatinya, bahkan tidak hafal ayat, tidak ngaji ini ngaji itu, saya yakin selamat. Sebaliknya, yang hafal ini hafal itu cuman luarnya saja, tetapi dia berkhianat kepada ruhku yang ada dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan melanggar dari keselarasan diri dengan diri sejatinya. Gimana, mengerti? Sebelum saya lanjutkan, yuk kita simpulkan dulu. Jadi yang disebut dengan jalan itu jalan pulang. Kalau ruhku ini percikan cahaya ilahi ingin pulang ke tempat asalnya, sederhana kok. Jalannya turuti perintah ruhku yang membimbingmu setiap saat, setiap ruang dan waktu, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Ikuti saja itu. Sudah selesai. Dan saya yakin orang-orang yang selalu mengikuti dan tunduk sujud kepada ruhku yang ada dalam dirinya, gak bisa ini, gak bisa itu, gak hafal ayat ini, gak hafal ayat ini, selamat.
Selamat. Nah, oleh karena itu mundur dulu ke belakang. Kita ini harus belajar ilmu. Syaratnya tiga. Satu, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Ini agak keren sedikit kuliah hari ini. Saya bicara filsafat ilmu sedikit. Apa yang disebut dengan asas koherensi? Yang namanya asas koherensi mensyaratkan bahwa pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan pengetahuan yang lain. Yuk lihat saya. Ada nggak yang bertentangan? Pengetahuan yang bertentangan dalam diri kita sekarang. Kita cek sekarang. Dulu kita diajarkan katanya Allah itu adanya di tempat yang tinggi. Betul? Bahkan Allah itu adanya di langit ke-7. Langit ke-7 itu tempatnya tinggi tuh, jauh di sana. Apakah itu ilmu? Cek dulu. Tanya kitab suci. Begitu tanya kitab suci bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bertentangan gak? Jadi tugas kita sekarang ini coba dicek semua paradigma dan keyakinan-keyakinan kita yang selama ini kita anut itu benar gak? Cocok gak? Dengan apa yang difirmankan dalam kitab suci. Dalam sebuah kuliah, saya tanya mahasiswa, siapa yang tahu Shirathul Mustaqim? Oh, mahasiswa cungkan tangan semuanya. Yang ini bicara ini, yang bicara ini, yang bicara ini. Semua bicaranya berdasarkan persepsinya. Padahal Shirathul Mustaqim itu kan bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau ingin tahu bahasa Tuhan harusnya jangan menggunakan persepsimu, tanya Tuhan. Makanya tafsir Quran bil Quran. Begitu ditanya Quran, kata Quran Shirathul Mustaqim itu kata Quran Shirathul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Tidak ada satu mahasiswa pun yang saya tanya yang menjawab Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Gak ada. Semua berdasarkan persepsinya. Dan berpersepsi urusan agama di kita dianggap biasa, lumrah. Padahal itu menyesatkan. Anehnya ketika saya tunjukkan ayatnya malah yang benar dianggap sesat. Jadi udah kebalik-balik kehidupan itu. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang beri nikmat. Kejar siapa yang diberi nikmat. Karena dalam kehidupan kita pun sudah salah kaprah. Makan sama jengkol, sambal, nasi pulen, belum peda, nikmat. Keheula. Itu? Punya rumah bagus, mewah, semuanya serba mahal, elektroniknya luar biasa, branded semua, furniturnya juga dari tempat yang mahal, harganya mahal-mahal. Nikmat punya rumah, tar dulu. Karena di Quran jelas nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang dapat nikmat itu cuma 4. Ada di situ orang kaya? Gak ada. Ada di situ orang yang kuat badannya? Gak ada. Ada atlet? Belum peda? Semur jengkol? Bubui petei? Jadi kata nikmat yang sering kalian pakai itu berbeda dengan kata nikmat yang ada di Quran.
Cuman kita nggak pernah mikir menggunakan kata itu ya semau-maunya kita. Nggak ada waktu buat mikir. Padahal di Quran dikatakan, aku panjangkan umurmu hanya untuk berpikir. Cing mikir tuh Nggak ada waktu. Ketika kita doa orang lain bilang mudah-mudahan, ngiluan mudah-mudahan. Semua kata yang diulang 2 kali pakai akhiran ante bohong. Jadi mudah-mudahan teh berarti hese. Ganti. Semoga. Mudah-mudahan anak saya lulus. Mau lulus. Da doa lagi nggak salah. Mudah-mudahan teh hese sulit. Kan mobil-mobilan berarti bukan mobil nyaan. Mal bisa ditumpahkan. Hanya untuk mainan. Jadi mudah-mudahan tuh mainan. Harusnya semoga. Karena orang lain ngomong begitu, kita juga ngikut saja. Karena terbiasa kita ini ya menjadi fotokopi orang. Lihat saya semuanya. Jadi pengetahuan itu harus koheren. Sekarang coba tanya. Kalau saya tanya, Baitullah di mana? Jawabannya semua di Mekah. Jauh dong. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Apaan Allah teh nyangem di Al-Quran. Kami teh deket jeung anjeun. Lebih deket tibatan urat beheung maneh. Aku dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Itu Allah yang bilang. Harusnya kalau Allah dekat dengan kita, atuh bumi nage kedah caket. Sugan we mikir dikiekeun. Ibu salat. Ada salat teh naon? Menyembah. Menyembah saha? Menyembah Allah. Apaan Allah teh? Caket. Langkung caket tibatan urat beheung urang. Apaan Allah teh ngahiji jeung urang. Jadi kalau kita menyembah, yang disembah dengan yang menyembah papisah. Nah ini gak akan saya teruskan pikiran kesorangan. Berarti kan harus ada semacam revolusi pemahaman untuk mendudukan kembali semua hal yang selama ini tidak koheren menjadi koheren. Saya tanya setiap orang yang bertemu dengan saya, bahkan yang datang ke rumah mau belajar dengan saya, Bapak Ibu terang tahu nggak Sidratil Muntaha? Oh tahu. Apa Sidratul Muntaha? Itu katanya langit ke-7. Saya tanya lagi, Ibu Bapak tahu langit? Mulai mikir tuh. Itu cenaan warna biru. Nah, mulai pas lihat gunung dilihat dari jauh warnanya biru. Apaan ditinggali ti deket mah henteu biru. Berarti biru bohong? Bohong, itu tipuan mata. Jadi biru itu sebetulnya hanya peristiwa pembiasan cahaya. Nah, kalau kita terus ke atas bakal ketemu langit. Kan kita sering naik pesawat. Terus pesawat naik ke atas terus sampai ketinggian 32.000 kaki. Tepenak jeung langit. Yang kita temukan cuman ruang kosong. Jadi selanjutnya yang mana langit? Langit mencaket. Di dia. Makanya ada perintah dalam Quran, kamu saksikan bintang di langit terdekatmu. Disuruh melihat bintang pun di langit terdekat, bukan di langit terjauh.
Jadi Sidratul Muntaha di mana? We di langit ke-7, barijeng langit nang eueuh. Begitu dibongkar isinya Sidratul Muntaha, oh ternyata bahasa Arab. Sidra itu artinya sadar, Al-Muntaha itu artinya puncak, penghujung. Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran. Padahal gampang. Angkat we ke rumah sakit. Tingali tadi ICU nunggaloler. Tanya ke keluargana, kunaon itu ibu? Stroke. Ari orang stroke sadar ente? Kan tidak sadar. Ada stroke di mana? Di bujur. Di mana stroke? Apaan stroke teh di dieu? Pembuluh darah pecah. Ke kamar mandi. Nih. Mau mandi. Mau mandi ku sabab hareudang, gerah, langsung brrrr we, ya. Mastaka heula, kepala dulu yang disiram pakai air dingin. Darah tahu karena di bagian atas kepala itu dingin, gara-gara ada air dingin, maka darah berduyun-duyun naik ke atas karena ingin memanaskan kepala yang dingin. Apa yang terjadi? Karena sudah sepuh, umur di atas 60, 70, pembuluh darah di otak sudah menyempit, darah yang naik ke atas banyak, tidak kuat tuh paralonnya, pecah pembuluh darah gara-gara salah mandi. Begitu pecah, blak we, jatuh. Karena kita awam, oh sepuh abdi gebis di kamar mandi kunaon ti soledat cenah, padahal pecah pembuluh darah. Begitu pecah pembuluh darah, apa yang terjadi? Sistem kelistrikan otak kacau, sistem kimia otak kacau, hilang kesadaran. Ibu, bapak, bade naros sekali deui. Ari sadar di mana? Tunjukkeun sadar di mana? Di dia atau di dia? Nah, Sidratul Muntaha ujug-ujug di ditu. Kan ini tidak koheren. Nah kalau saya rinci, gak akan selesai 10 jam saya bicara begini. Terlalu banyak yang tidak koheren dalam kehidupan kita, yang kadang sudah diyakini oleh kita. Dacek batur ge gitu. Makanya koreksi, coba bikin daftar. Pulang dari sini ibu bapak beli buku, rada kandel seetik bukuna. Bare judul ku sepidol nu gede. Judulna Buku Bodoh Ibu Siapa. Jadi tulis dulu Buku Bodoh Ibu Yani. Awas ya, pulang dari sini beli. Nanti beli pulpen. Tulis semua kata yang sudah dikenal dalam hidup. Misalkan iman, tulis. Nanti sambil diam tanya, ari iman teh naon? Urang geus nyaho acan. Islam tulis, ihsan tulis, ikhlas tulis, sabar tulis semua. Begitu lihat ada mobil Avanza, tulis Avanza. Begitu lihat di mobil ada VVTi, tulis. Pertanyakan semua kata-kata itu pada diri. Saya jamin ya, kita nggak bisa jawab semuanya. Saya jamin nggak bisa jawab semuanya. Karena yang disebut tahu selama ini oleh kita tuh kita tidak tahu. Tulis, ningali panon poe, tulis panon poe. Nanti pertanyakan, apa matahari? Kenapa bersinar? Bagaimana matahari nggak habis-habis? Kok bersinar terus? Kenapa panas? Kenapa cahayanya penting? Kenapa cahaya mengandung energi? Kenapa proses fotosintesa perlu matahari? Terus tanya, hiji we urusan panon poe. Mal bisa jawab. Begitu ningali cai di gelas, cai, tulis cai. Apa itu air? Kenapa molekulnya H2O? Bagaimana pusat muatan positif dan negatifnya? Berapa banyak dalam H2O elektron? Berapa banyak proton? Di mana inti atomnya? Kenapa air pelarut yang sangat bagus? Kenapa hidup harus ada air?
Itu cara saya belajar. Jadi saya belajar itu bukan dari buku kata orang, dari buku bodoh. Makanya dari kecil saya udah punya buku bodoh. Semua saya pertanyakan. Quran, apa Quran? Saya pertanyakan. Oh, Quran dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Oh, Quran itu bacaan. Oh, kalau Quran itu bacaan, berarti saya harus bisa baca. Apa artinya membaca? Terus dipertanyakan. Apakah membaca seperti yang kita selama ini pahami? Babi, bu, ta, itu. Eta maca lain. Ternyata membaca itu adalah menyimak. Menyimak itu adalah mentransformasi tulisan menjadi pemahaman. Apakah ketika kita melihat tulisan jadi pemahaman? Apakah kita semua sudah membaca? Tulis di buku bodoh. Belum lagi nanti pertanyakan semua hal yang selama ini kita yakini. Akhirat, tulis di buku bodoh. Naon akhirat teh? Dari bahasa apa akhirat? Apakah betul gambaran tentang akhirat seperti yang digambarkan banyak orang? Apakah betul nanti di surga itu, di akhirat ada surga? Apakah di surga itu betul ada bidadari? Kersaha? Tanya semuanya. Setiap kita mengalirkan pertanyaan, di situ jawaban akan mengalir. Malaikat, tulis. Naon malaikat teh? Cenah makhluk yang terbuat dari cahaya. Ari urang dijieun tinu naon? Apaan semua kita juga terbuat dari cahaya. Aslinya kita makhluk cahaya. Kalau gitu apa bedanya kita dengan malaikat? Setan. Saha setan teh? Urang mana? Pernah nggak gitu belajar? Makanya semua yang kita yakini ringkih, tidak koheren. Begitu dibuktikan semua tidak selaras. Baru satu. Dua, pengetahuan itu harus sesuai dengan faktanya dan harus bisa dibuktikan. Mohon maaf, kita punya keyakinan. Apakah keyakinan kita sesuai dengan faktanya? Apakah keyakinan bisa dibuktikan? Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak termasuk kelompok pengetahuan. Kita punya rukun iman, 6 rukun iman. Mohon maaf, apakah kita sudah membuktikannya? Kalau kita belum membuktikannya, apakah itu layak disebut sebagai pengetahuan? Layak disebut sebagai ilmu? Makanya jangan asal ngomong. Apa yang kita bicarakan itu harus dipertanggungjawabkan. Yuk, saya kasih contoh. Setiap hari kalian baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin lah. Ya, dari wajah-wajahnya kelihatan. Pasti itu mengucapkan itu. Pertanyaannya, pernah nggak kita bertanya, mengapa kalau kita mau melakukan apapun harus pakai Bismillahirrahmanirrahim? Sampai di titik pemahaman tertentu, saya mengalami goncangan yang luar biasa. Saya tidak berani lagi mengucapkan kalimat itu. Pernah saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau saya bilang atas nama, pertanyaannya, apa betul saya ini layak untuk mengatasnamakan Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sementara saya masih pembenci, sementara saya masih usil pada orang, sementara saya masih belum bisa memaafkan orang, sementara cinta kasih saya juga masih terbatas, sementara orang lain susah pun saya diam? Dan kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya ini diutus Allah untuk mewakilinya, menjadi kepanjangan tangannya? Kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya mengenali dia? Ada orang datang ke rumah kita atas nama bupati, pasti ditanya, Bapak teh sahana bupati? Ai Bapak teh kenal ka Pak Bupati? Henteu.
Wakil bupati sanes, sekda komo. Jadi bapak teh satu. Abdi mah sanes sasa. Nah, atuh tadi mengatasnamakan Pak Bupati. Kan syarat mengatasnamakan bupati itu satu. Kedua, kanjeng bupatina. Dua, harus membawa visi dan misi bupati. Paling tidak bawa selembaran pidato bupati dibacakan, ulah pidato sorangan. Akan ngawakilan Pak Bupati. Sama kalau upacara ya, upacara hari pendidikan. Kan di Jakarta Menteri Pendidikan bikin cek tes pidato. Dibacakan ku kepala sekolah, rektor, guru, semua di depan siswa atas nama Menteri Pendidikan. Betul? Itu baru satu kalimat bismillahirrahmanirrahim, dalami. Tulis di buku bodoh. Tulis buku bodoh. Apakah saya sudah tahu bismillahirrahmanirrahim? Oh, geningan orang teh can kemana-mana kakarang ngucap unggul. Pantes we. Geus maca bismillahirrahmanirrahim, gelas pepus ngamuk di dapur. Geus baca bismillahirrahmanirrahim, ya, itu. Sayur geus capek-capek masak, bahe ngamuk di dapur. Bismillahirrahmanirrahim, model naon? Nah, yang ketiga, pengetahuan itu harus bermanfaat untuk kehidupan. Apa? Harus bermanfaat buat kehidupan. Nah, cari pengetahuan yang tiga ini. Satu, memenuhi asas koherensi. Dua, memenuhi asas korespondensi. Tiga, memenuhi asas pragmatis. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah kumpulkan di buku bodoh semua yang disebut tahu, cek memenuhi tiga asas ini enggak. Nanti kaget karena tiga-tiganya tidak dipenuhi. Nah, sekarang mau cerita kebenaran macam apa kalau tidak ada pengetahuan? Karena dasar kebenaran kan ada 5. 1 pengetahuan, 2 cinta, 3 keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima kesabaran. 1 dari 5 harus dimiliki. Yang pertama apa? Pengetahuan. Karena dasar kebenaran itu 5, salah satunya adalah pengetahuan. Sementara pengetahuannya tidak memenuhi asas pengetahuan, koherensi tidak, korespondensi tidak, pragmatis juga tidak. Punten Ibu Bapak. Ibu Bapak suka disuruh zikir. Apa yang dilakukan? Nyebut. Padahal zikir itu artinya apa? Mengingat. Mengingat di mana? Kan di dalam, di batin mengingat. Menyebut di mana? Di mulut. Disuruh zikir, malah nyebut. Nyambung nggak? Tidak memenuhi asas koherensi. Ternyambung. Perintahnya juga ingat. Ingat itu bukan menyebut. Alat untuk mengingat itu batin. Ingat itu ada syaratnya. Syarat saat ingat harus tahu yang diingat. Malah nyebut. Emut sekarang kasepuh. Emut kasepuh. Tuh kan itu ingat. Ingat mah jempling we teh suarana. Sugan, mangga Ibu. Emut sepuh. Langsung nyerebut nami ibu bapak. Kan eta mah nyebut, perintahnya ingat. Di Quran itu tidak ada perintah untuk menyebut-nyebut Tuhan. Di Quran cuma ada fazkurullah zikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Cek semua. Tulis lagi di buku bodoh. Zikir, wirid, kumaha prak-prakanana. Sok. Nanti terkejut. Dari semua yang ditulis ini ternyata semuanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Baik, kembali lagi ke topik kita. Apa topik kita? Ulangi lagi tadi. Jalan pulang percikan cahaya ilahi. Jadi ada 2. Ada 3 kata kunci, ada keywordnya 3. 1 jalan pulang, 1 jalan, 2 pulang, yang ketiga percikan cahaya ilahi. Percikan cahaya ilahi ya sudah 1 aja,
ruh. Di dalam ruh ada jiwa kan? Nah, sudah saya jelaskan tadi. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-73 Allah berfirman. Ya. Firman Allahnya seperti ini. Saya tunjukkan dulu supaya semuanya ngerti, supaya tidak sekedar asal. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Ini ayatnya. Jadi kalau berbicara masalah ketuhanan, itu berarti ada hamba, ada Allah, ada Rasulnya. Gitu kan? Makanya hamba ini harus taat pada Allah, hamba harus taat pada Rasulnya. Kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, itulah ketuhanan. Itu yang disebut dengan experience of being. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan pada yang tadi. Kita buka dulu yang ini. Oke. Ada jalan, ada pulang. Ayo perhatikan saya. Jalan, tahu jalan? Jalan. Banyak gak jalan? Banyak. Kenapa jalan dibuat? Nih. Ini masjid ini bisa kalian capai dari rumah masing-masing karena apa? Ada jalan. Kenapa jalan dibuat? Karena ada tujuan yang hendak dicapai, bukan? Makanya pemerintah sekarang bikin jalan tol. Wah, dibuka di mana-mana. Dari Bandung ke Surabaya sekarang udah nembus semuanya tuh. Jalan. Kenapa? Karena ada yang mau dijangkau. Ada yang dituju, kan betul? Gitu. Itulah pentingnya bikin jalan. Yuk. Dari Bandung ke Jakarta ada jalan? Ada. Berapa jalan? Bisa lewat tol. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Purwakarta. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Puncak. Betul nggak? Bisa apa lagi? Bisa pakai kereta api. Bisa. Bisa pakai apa lagi? Bisa pakai pesawat. Bisa pakai sepeda motor? Bisa. Cuman jalannya sama kan? Tapi yang pesawat ke udara, yang kereta api beda dengan jalan yang tadi. Pertanyaan saya, siapa yang akan sampai di Jakarta? Yang akan sampai di Jakarta adalah yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Ulangi, yang akan sampai di Jakarta yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Mau naik kereta api? Ya sudah, tekun aja di kereta api sampai di Jakarta. Naik sepeda motor, tekun aja di jalan, nyampe di Jakarta. Pilih jalannya, mau ke Puncak, mau ke Purwakarta, mau lewat tol, kecuali sepeda motor, nggak boleh. Jadi yang sampai di Jakarta siapa? Yang tekun di jalannya setelah menentukan jalan. Maaf ya? Oke. Nah, percikan cahaya ini mau pulang. Mau pulang. Nah, percikan cahaya ini sebelum pulang, yang pertama harus tahu alamat pulangnya. Setuju gak dengan saya? Kan percikan cahaya ini sekarang sedang apa di sini? Sedang apa? Sedang apa? Sedang membara. Sedang dikaryakan. Jadi sebetulnya percikan cahaya ini sekarang di semesta ini sedang dikaryakan. Ayo ingat-ingat asal muasalnya gimana? Ibu bapak kita berpelukan. Gara-gara berpelukan, jadilah kalian di perut ibumu. Setelah sempurna penciptaan tubuh, ditiupkanlah ruhku, kan begitu?
Pertanyaan, buat apa itu ruhku ditiupkan? Kenapa ditiupkan kepada tubuh? Kenapa? Dan kalau tidak ditiupkan kepada tubuh bisa gitu? Ditiupkan ke dalam tubuh karena apa? Karena kita ini setelah ditiupkan, bro aja lahir dari ibu kita kadunya. Untuk apa? Karena kita mau hidup di dunia, maka kita menggunakan materi-materi yang semuanya berasal dari dunia. Kan tubuh kita itu isinya. Pertama, apa yang dimakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita itu punya 2 sel, satu namanya sel sperma, 2 namanya sel telur. Di mana eta sel sperma dan sel telur? Dari makanan yang dimakan ibu bapak kita. Jadi kalian ini ada yang terbuat dari jengkol, ada yang terbuat dari pindang bandeng, ada yang terbuat dari asin sepat, ada yang sebelah sana terbuat dari teri, ada juga daun sampe wungkul sebelah dia. Sadar enggak? Makanya sel sperma dan sel telur itu terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi. Setelah bertemu, kemudian ibu bapak kita juga makan. Betul? Kan ibu kita selama hamil piraku tetuang. Maka apa yang dimakan oleh ibu itu yang akan jadi darah daging kita. Ibunya nggak suka minum susu, begitu lahir kurang saat kapurnya, leles tah budak teh. Karena penentu dari kualitas fisik anak yang lahir adalah apa yang dimakan oleh ibunya. Apan rejeng, sapiring, apa yang dimakan ibu jadi makanan buat anak. Apa yang dirasakan ibu dirasakan juga oleh anak. Maka mental anak ditentukan oleh mental ibu saat dia sedang mengandung. Hati-hati ketika sedang mengandung. Jalimu udang budak teh gede amak sing ingat baheula keur ngandung. Gitu. Da amak teh aya anu ngawariskeun. Di mana? Ya ti ibu. Ti bapa saware. Makanya ibu mah 3 kali kan, ibumu. Makanya pewaris genetik yang paling kuat adalah ibu. Lanjut. Lahir ke dunia, kemudian apa? Dikasih makan. Dari mana? Dari unsur-unsur dunia. Jadi kenapa tubuh kita dibuat dari unsur-unsur dunia? Karena kita ini mau dikaryakan di dunia. Kalau tubuh saja tidak bisa, harus ada daya kehidupan, maka ruhku ditiupkan ke sini. Dengan daya kehidupan, maka tubuh ini jadi punya energi. Jadi kalau kita mau jujur, aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Aslinya kita ini makhluk spiritual. Aslinya kita itu yaitu yang ditiupkan. Karena ini cuman raga, cuman kurung, kerkuring, cuman cangkangnya saja. Makanya sekalipun nanti tubuh fisik ini mati, kan kehidupan terus berjalan. Karena jiwa tidak pernah mati, karena jiwa kan abadi. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya untuk apa kita diutus ke dunia? Kita diutus ke dunia ini, kata leluhur kita, untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Malah manusia menggerogoti dunia, merusak dunia. Dunia yang cantik ini dirusak oleh kerakusannya manusia. Dulu tidak banyak yang berlubang di bumi ini. Sekarang di mana-mana bumi ini berlubang. Ditambang dengan sesuka hati. Makanya bumi ini sekarang sudah melambat. Bumi itu putarannya sudah melambat. Karena perilaku manusia. Laut sekarang sudah naik. Setiap tahun laut itu naik terus. Oleh karena itu, jumlah daratan di bumi ini semakin hari semakin
berkurang. Jadi daratan yang hanya 25% ini nanti suatu saat semua daratan pun bisa jadi 100% dibungkus oleh lautan. Perilaku siapa? Perilaku manusia. Kenapa? Es di kutub mulai mencair. 2 derajat saja naik suhunya, es mencair. Dengan kenaikan 2 derajat Celcius yang mencair itu jutaan ton. Dan itu semuanya ke laut. Laut jadi naik. Dulu kita tidak mengenal yang namanya banjir rob. Gak kenal. Banjir mah biasa nama hangan, loba teuing. Sekarang sudah namanya banjir rob. Apa itu? Lautan, air laut naik ke daratan. Abrasi di mana-mana. Terus saja ombak yang menghantam pantai. Makanya mungkin ibu bapak yang sudah lama hidup di dunia ini masih ingat, oh dulu pantai itu bukan di sini. Waktu saya kecil pantai itu sebelah sana, kenapa jadi di sini? Saya masih ingat pohon ini tuh jauh dulu dari pantai, sekarang ada di pinggir pantai. Mungkin ingat. Bukankah itu fakta bahwa sebetulnya bumi ini terus mengalami perubahan? Yuk sekarang kita sadari bahwa kita aslinya makhluk spiritual. Aslinya kita itu adalah ruhku. Pertanyaan saya, apakah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu sama dengan awal alamnya? Atau pertanyaan begini, kalau saya ngambil air 1 tetes dari gelas saya, apakah yang 1 tetes ini sifatnya sama dengan yang ada di gelas? Sama. Kalau tetesan ini adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia, berarti sesungguhnya sifatnya ruhku itu sama dengan asalnya. Jadi sebetulnya sifat-sifat asalnya itu sudah diwariskan menjadi sifat-sifat ruhku. Jadi apa yang kurang? Karena semua sifat-sifatnya ada dalam ruhku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khaliq sampai As-Sobur. Semua sudah ada. Jadi siapa sesungguhnya orang yang sukses dalam kehidupan ini? Adalah orang yang sadar kalau dia datang ke sini diutus Allah untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Gimana cara mempercantiknya? Gunakan sifat-sifat Allah yang ada dalam ruhku. Allah punya sifat maha indah? Coba ibu bapak, kalau lihat yang indah gitu seneng? Seneng? Kalau lihat yang kotor sedih? Nah, setelah sedih berbuat gak untuk memperindah? Nah kalau cuma sedih saja tidak berbuat apa-apa, berarti belum memayu hayuning bawono. Harusnya kita ikut berkontribusi. Makanya tadi ciri orang yang sudah pulang salah satunya itu dia sayang pada pohon, sayang pada makhluk, sayang pada alam gitu. Lihat sungai yang kotor itu aduh sedih. Ini bukan lihat sungai kotor, bahkan dia melempar kotoran ke sungai terang-terangan. Ari ngaku jelema iman. Lucu. Saya pernah pergi, mohon maaf ya, ke tempat-tempat pendidikan agama. Dan rata-rata kotor. WC kotor. Tempat ibadah kotor, karpet kotor. Gak ada yang peduli. Padahal sejatinya ruhku itu kan suci. Makanya kita harus pulang. Nah, jalan untuk pulang ruhku sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama jalannya adalah tunduk patuh jiwa ini kepada Allah dan Rasulnya yang ada dalam diri.
maka itu yang akan mempermudah sang jiwa kembali ke tempat asalnya. Maka leluhur kita kemudian mewariskan berbagai macam agama. Nah, makanya agama itu adalah jalan. Silahkan kalian lewat jalan mana, tentukan olehmu sendiri. Setelah menentukan jalanmu, tekun di jalanmu. Jangan mikirin jalan orang lain. Jangan ngurusi jalan orang lain. Jangan usil pada jalan orang lain. Tekun saja di jalanmu. Kau akan sampai ke Jakarta. Supaya tidak keliru ketika sudah menentukan jalan, maka kalian harus mengerti di sepanjang jalan itu ada rambu-rambu jalan. Itulah yang disebut dengan kitab suci. Maka setiap agama ada kitab sucinya. Supaya tidak salah baca rambu-rambu jalan, maka di setiap agama ada para penuntun jalan. Supaya tidak salah menafsirkan rambu-rambu jalan. Cari penuntun jalan yang berpengalaman. Balik ke mana, Bu? Ke Jakarta. Sok ku abdi dijajabkeun. Mangga. Punten Pak. Ari Bapak kantos ke Jakarta. Teu acan, Bu. Itu calo. Nah, banyak sekali belum pernah ke Jakarta tapi ngajak kita ke Jakarta. Belum tahu akhirat sudah ngajak kita ke akhirat. Lucu ya. Nekat itu namanya. Berani banget. Ibu ke Pangandaran. Suka ada yang nawarin kan? Tuh, nelayan tuh. Lihat itu tuh. Lihat pemandangan di bawah laut. Kan gitu. Tawarin. Nelayannya tuh putih. Putih. Kasep. Nganggo jas. Nganggo dasi. Sepatunya mengkilat. Kan pasti ragu-ragu ya. Terus seberapa kali Bapak ke tengah laut namean orang sasarangan we maot di ditu. Tapi begitu ngajaknya kereng hitam kebakar matahari, udah yakin lah itu nelayan pasti udah berpengalaman, tidak usah ragu dan tidak tanya, langsung celek naik karena sudah ada trust, ada kepercayaan. Nah, atuh orang teh ari rek nyebrang lautan hayang dipimpin kuno berpengalaman, ari rek ka akhirat teu milari anu berpengalaman kumaha asa teu nyambung ya. Jadi ada jalan, siapkan kendaraannya. Kendaraan bagi jiwa satu-satunya adalah tubuh, makanya tubuh harus diurus. Urus tubuh supaya sehat. Supaya sampai ke Jakarta. Hanya ke tol mogok. Kasih makanan yang enak. Jangan yang subsidi. Rame sekarang. Di mana-mana. Karena yang subsidi dibatasi, rame. Padahal mikirnya sederhana, berpikir kebeli aja, walaupun mahal pasti kebeli. Jangan berpikir mahal, nggak usah demo. Pemerintah sayang sama masyarakat, cuman karena sudah tidak ada pilihan lagi, kumaha tuh. Sudah percaya aja pada pemimpin. Dan demo juga tidak akan menyelesaikan masalah. Betul? Daripada kita berpikir mahal, lebih bagus berpikir kebeli. Pantaskan diri kita, saya mah beli bensinnya tidak yang subsidi. Pantaskan. Pasti ada duitnya buat beli. Itu aja kok rahasianya, gak usah pusing-pusing. Nah lanjut,
kendaraannya sudah bagus, petunjuk jalan sudah bisa dibaca, penuntun jalan sudah ada, betul? Sudah lengkap. Apalagi yang kurang? Ketika kita mau berjalan kan harus bawa bekal, betul nggak? Masa nggak bawa bekal? Bawa bekal. Makanya Allah ngasih saran di Quran, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Eta bekal. Apa takwa? Tanya Quran, jangan menurut persepsi sendiri. Tuh, eta bekal. Tanya Quran ya. Takwa itu bukan mengikuti perintah Allah, kemudian tidak melanggar larangannya. Bukan, di Quran bukan begitu. Baca nanti di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa teh apa? Supaya tidak salah persepsi, supaya 3 asas pengetahuan dipenuhi. Ini enggak saya bahas ya, nanti baca sendiri. Cukup nggak kita punya kendaraan? Oke. Terus apa tadi? Rambu-rambu sudah terpasang, siap dibaca. Ya, penuntun jalan sudah ada yang mau antar kita. Ya, itulah perlunya guru. Yang keempat, apa? Bekal. Sudah ada. Bekalnya apa tadi? Takwa. Di perjalanan itu tidak selalu mulus. Bisa saja ada hambatan, ada rintangan. Maka siapkan senjata. Rasul mengatakan sebaik-baiknya senjata adalah ilmu. Situlah ilmu. Mulai berperan ilmu di situ. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang haji, ilmu tentang umroh, ilmu tentang apa, ilmu tentang hidup, semua harus tahu. Sampai rahasia-rahasianya. Itulah senjata kita. Cukup? Masih ada yang kurang? Piraku sorangan, ngajak batur, harus punya sahabat. Itulah pentingnya kita punya komunitas. Makanya saya sering mengatakan ada 3 permata dalam hidup. 1 punya guru, 2 punya ajaran, 3 punya komunitas. Komunitas di mana kita saling mengingatkan, saling menyemangati. Karena kadang-kadang dalam perjalanan itu kan suka ada kelelahan, betul nggak? Ada yang mengingatkan. Cukup? Cukup? Apalagi? Yang ini yang paling besar belum dibicarakan, niat. Niat, karena niat ini menentukan kesungguhan kita. Nah, kalian niatnya apa datang ke sini? Makanya kata Nabi, amal itu sangat ditentukan oleh niat. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Untuk apa? Untuk mempercantik bumi supaya tambah cantik. Memayu hayuning bawono. Makanya orang-orang yang paling berhasil di semesta ini adalah orang yang paling berguna bagi semesta. Ulangi, yang paling berguna. Makanya nilai kehidupan kita tergantung seberapa berguna bagi kehidupan. Makanya leluhur kita di tanah Jawa Barat merumuskan 6 prinsip supaya kita berguna. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, nyaangan kanu poekeun. 4, opat ya, ngahudangkeun kanu sare. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Keren. Nah itu ya dasar-dasarnya supaya kita jadi manusia paripurna. Nah paripurna itu artinya ya dia memiliki kebergunaan dalam hidup.
Itu yang disebut dengan manusia yang soleh. Nah, selama ini kita mengartikan orang soleh itu yang rajin ibadahnya, gawe ente, sakola ente, terus aja ibadah. Padahal dia datang ke sini itu bukan ngurusi akhirat. Dia datang ke dunia ngurusi dunia dengan berbekal nilai-nilai akhirat. Kan kita ini aslinya makhluk akhirat. Kita ini dari akhirat datang ke dunia, nanti setelah selesai balik lagi ke akhirat. Siapa yang akan balik lagi ke akhirat? Kalau dia di dunia berkarya, ada gunanya dan menggunakan bawaan akhirat. Jadi sebetulnya bekal akhirat yang dipakai untuk ngurusi dunia. Kita mah kabalik wae. Mun batur teh semangat kerjana, semangat berkaryana diusilan. Karunyanya ibu eta mah tarangaos. Naon? Gawe wae nguruskeun dunya. Ya Allah, nu leres mah ibu itu, lain ibu nu ngomongkeun. Nu leres mah ibu itu. Dia berkarya, dia jadi pegawai bank, dia jadi apa, dia jadi apa, dia jadi apa. Kan berguna hidupnya. Lah lu ngomongin orang aja. Baru bisa Iqra 1 aja udah langsung pameran. Kasihan ya ibu itu, ngaji aja nggak bisa. Habis waktunya buat ngurusi dunia. Lah tugasnya orang itu datang ke sini mengurusi dunia. Jadi arsitek bikin gedung keren. Jadi ilmuwan bikin riset keren. Jadi ahli fisika keren. Jadi ahli kimia keren. Menciptakan mobil, menciptakan pesawat keren. Menciptakan senok bagus. Nyeun korek kuping gitu bisa. Tapi asa pangsolehna. Karena tiap hari merasa seakan-akan kalau dia aktivis dalam bidang agama soleh. Padahal agama itu hanya alat, hanya jalan. Soleh itu tidak bisa diukur dari banyaknya ritual. Soleh itu diukur dari seberapa besar kesalehan sosialmu dalam hidup. Berapa banyak orang yang dibahagiakan, berapa banyak orang yang ditolong, itu soleh. Kenapa saya ngomong begini? Tahu tujuannya? Supaya mikir. Jadi seberapa berguna kita dalam hidup, itu nilai kita. Karena kita itu sudah diberi kecerdasan, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Kreativitas dikasih? Kasih. Tangan dikasih buat berkarya, kaki dikasih buat jalan. Mata dikasih buat lihat, telinga dikasih buat dengar, mulut dikasih buat ngomong, napas dikasih buat hidup, otak dikasih buat mikir. Dan ada riset yang luar biasa. Orang yang paling cerdas di dunia namanya Einstein. Itu baru menggunakan kapasitas otaknya 5%. Dari 100% itu Einstein. Lah kita ini menggunakan kecerdasan yang diberikan Allah berapa persen? Coba unggal poe mikir beas wae. Makanya orang-orang yang besar itu mikirnya besar. Bagaimana menyelamatkan kehidupan, bagaimana menyelamatkan alam semesta. Seminarnya itu tentang yang besar-besar. Bagaimana supaya suhu di bumi ini tidak meningkat? Bagaimana supaya es di kutub tidak mencair? Bagaimana iklim ini bisa kita rekayasa supaya seluruh kehidupan selamat? Itu orang besar tuh mikirnya besar-besar. Orang yang kerdil mikirannya kumaha carana supaya saya beunghar. Kumaha carana supaya maling teu katingali batur. Manusia macam apa? Kayak gitu gunana. Betul? Jadi pejabat korupsi, apa gunanya? Kalian pernah korupsi enggak?
Pernah korupsi? Enggak kan? Ya karena enggak kerja. Potong-potong. Saya enggak pernah korupsi, Pak. Wah, luar biasa Anda. Sebentar, Anda kerja di mana? Alhamdulillah, Pak, sampai sekarang belum punya kerjaan. Lah. Saya pikir sudah menjabat jabatan tinggi di tempat yang kerjanya itu banyak peluang korupsi, lalu bilang begitu. Itu keren. Ini kerja juga belum. Iya. Di mana kerja Anda? Alhamdulillah, Pak, karyawan di sebuah pabrik. Saya nggak pernah korupsi. Lah apa yang mau dicuri? Jadi kalau kita mengatakan tidak korupsi bukan berarti kita tidak bermental. Can aya kesempatan. Ngerti maksud saya? Makanya jangan ngaku-ngaku lah. Baru ketitipan jadi RT aja uang kematian hilang. Makanya komitmen kita sang jiwa ini dengan Allah dan Rasulnya itu jangan sampai luntur, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Pada saat kita ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita menjawab, yes, aku menyaksikan. Itu jangan luntur komitmen itu. Oleh karena itu maka proses penyaksian ini harus berlangsung sepanjang hayat, terus menerus. Jadi ini ayat bukan berlaku dulu saja. Pada saat kita ditanya alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Proses menyaksikan itu harus berlangsung sepanjang hayat, bahkan sampai sekarang. Itulah jalan pulang. Jadi kalau kita terus menyaksikan, apa yang terjadi? Saat kematian datang saat ini pun kita tidak akan pernah lalai dengan jalan pulang kita. Makanya percikan cahaya ilahi ini tidak pernah ragu karena dia sudah tahu jalan pulang. Aduh, bersyukur ya yang sudah tahu jalan pulang, sudah punya ilmu ya untuk ya pulang. Aduh, itu melampaui segalanya Ibu Bapak. Makanya ketika saya dapat ilmu itu, ilmu untuk meniti ke dalam diri ini ilmu yang paling mahal. Bahkan kita tidak usah menunggu kematian untuk pulang, karena sekarang pun kita sudah pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah asli kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah sejati kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke wajah asli kita. Yuk pulang sekarang. Makanya kalau sudah pulang, yang tadi saya katakan ciri-ciri itu sudah kita miliki di sini, saat ini, sekarang. Nah, orang yang sudah pulang, dia akan menjadi manusia paripurna sekarang. Kebergunaannya dalam hidup kelihatan sekarang. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poekeun, nganter kanu keeng, nepak kanu poho. Itulah kehidupan sehari-harinya. Oh, luar biasa, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.